subscribe dulu guys. Subscribe dari sekarang yuk. Siji, loro, telu. Oke guys, terima kasih. Selamat menonton. Hai, halo, saya Mirin Malbati, kelas 12 akuntansi B. Di sini saya akan menjawab soal pada halaman 56 bagian kegiatan nomor 2. Pada bulan November 2019, Satuan Kerja membeli 10 buah mesin fotokopi beserta kelengkapannya senilai 300 juta rupiah. Pada tahun 2019, Satuan Kerja menerapkan kebijakan akuntansi dengan menerapkan penyusutan untuk peralatan dan mesin menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat mesin fotokopi tersebut 5 tahun dengan beban penyusutan sebesar 20%. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2022, Satuan Kerja memutuskan untuk mengubah kebijakan akuntansi penyusutan peralatan dan mesin menjadi metode penyusutan saldo menurun dengan estimasi masa manfaat 5 tahun dan beban penyusutan sebesar 40%. Buatlah tabel penyusutan dari masing-masing metode. Di sini hanya mengerjakan tabel penyusutannya saja ya. Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut disusun perhitungan penyusutan sebagai berikut. Perhitungan menurut metode garis lurus. Pada kolom tahun, saya akan mengurutkan dari tahun perolehan awal yaitu 2019 hingga periode estimasi masa manfaat berakhir yaitu 5 tahun ke depan pada 2024. Pada tahun 2019 belum dilakukan perhitungan penyusutan, jadi belum ada nilai yang disusutkan sehingga nilai buku masih sejumlah 300 juta rupiah. Pada kolom perhitungan ditulis beban penyusutan sebesar 20% dikali nilai perolehan awal senilai 300 juta rupiah. Kemudian nilai penyusutan ditulis 60 juta rupiah hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2019 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 240 juta rupiah. Pada kolom perhitungan ditulis beban penyusutan sebesar 20% dikali nilai perolehan awal. Kemudian nilai penyusutan ditulis 60 juta rupiah yang didapat dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2020 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 180 juta rupiah. Pada kolom perhitungan tahun 2022 ditulis beban penyusutan sebesar 20% dikali nilai perolehan awal. Kemudian kolom nilai penyusutan ditulis 60 juta rupiah hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2021 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 120 juta rupiah. Pada kolom perhitungan ditulis beban penyusutan sebesar 20% dikali nilai perolehan awal yang senilai 300 juta rupiah. Kemudian kolom nilai penyusutan ditulis hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku 2023 dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2022 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 60 juta rupiah. Pada kolom perhitungan tahun 2024 ditulis beban penyusutan sebesar 20% dikali nilai perolehan awal. Kemudian nilai penyusutan ditulis hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku 2024 dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan di 2023 dikurangi nilai yang disusutkan jadi 0 alias habis. Di sini terlihat bahwa pada metode garis lurus nilai beban penyusutan per tahunnya tetap sama hingga akhir masa manfaatnya. Perhitungan menurut metode saldo menurun. Sama seperti sebelumnya, pada kolom tahun saya akan mengurutkan lebih dahulu dari tahun perolehan awal yaitu 2019 hingga periode estimasi masa manfaat berakhir yaitu 5 tahun ke depan pada 2024. Pada tahun 2019 belum dilakukan perhitungan, jadi penyusutan belum ada nilai yang disusutkan, sehingga nilai buku masih sejumlah 300 juta rupiah.
Pada kolom perhitungan ditulis beban penyusutan sebesar 40% dikali harga perolehan 2019 dinilai 300 juta rupiah. Kemudian nilai penyusutan ditulis 120 juta rupiah hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2019 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 180 juta rupiah. Selanjutnya pada kolom perhitungan tahun 2021 ditulis beban penyusutan sebesar 40% dikali nilai buku 2020 senilai 180 juta rupiah. Kemudian nilai penyusutan ditulis 72 juta rupiah hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2020 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 108 juta rupiah. Pada kolom perhitungan ditulis harga penyusutan sebesar 40% dikali harga perolehan 2021 senilai 108 juta rupiah. Kemudian nilai penyusutan ditulis 43.200.000 rupiah hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku 2022 dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2021 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 64.800.000 rupiah. Pada kolom perhitungan ditulis beban penyusutan sebesar 40% dikali harga perolehan 2022 yakni senilai 64.800.000 rupiah. Jadi nilai yang disusutkan adalah 25.920.000 rupiah. Pada kolom nilai buku dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2022 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 38.880.000 rupiah. Pada kolom perhitungan tahun 2024 ditulis beban penyusutan sebesar 40% dikali nilai perolehan tahun 2023. Kemudian nilai penyusutan ditulis 15.552.000 rupiah hasil dari perhitungan tersebut. Pada kolom nilai buku 2024 dituliskan hasil perhitungan dari harga perolehan 2023 dikurangi nilai yang disusutkan yakni sisa 23.328.000 rupiah. Di sini terlihat bahwa pada metode saldo menurun nilai beban penyusutannya dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini dikarenakan biaya penyusutan didasarkan pada nilai buku yang semakin turun dari tahun ke tahun, di mana nilai buku pada awal tahun pertama sama dengan harga perolehan. Adapun nilai buku pada tahun berikutnya yaitu selisih antara harga perolehan dengan beban penyusutan tahun berjalan. Begitulah jawaban saya untuk soal yang diberikan. Kalau ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar.